Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Buniar dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang materi wirausaha dan kewirausahaan. Nah, apa aja sih yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Yang pertama ada proses kewirausahaan. Yang kedua ada perilaku kewirausahaan. Yang ketiga ada jenis-jenis kewirausahaan, dan yang keempat ada faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Yuk disimak penjelasannya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang membahas tentang wirausaha dan kewirausahaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perilaku kewirausahaan, jenis-jenis wirausaha, proses kewirausahaan, faktor keberhasilan wirausaha, dan faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama kita bahas adalah tentang perilaku wirausaha. Perilaku wirausaha itu ada 6. Yang pertama, persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima resiko. Yang kedua, merancang dan menerapkan strategi. Yang ketiga, membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dengan peluang usaha. Yang keempat, ada kepemimpinan. Kelima, keorisinilan. Yang keenam, terakhir, pandai berkomunikasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko, yaitu jika kewirausahaan sebagai kegiatan pengambil suatu resiko, seseorang wirausahaan itu harus berani dalam mempertaruhkan karir dan keuangannya demi mampu mengimplementasikan suatu ide baru dan penggunaan modal dalam ketidakpastian. Jadi, seringkali para pelaku usaha itu tidak sadar jika mereka sudah mengambil resiko yang besar karena mengira resiko yang akan dialami tidak akan sebanding dengan keuntungan yang akan dia peroleh. Yang kedua ada merancang dan menerapkan strategi. Nah, di sini ada beberapa strategi dari pengusaha yang berhasil. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan berani memulai. Yang ketiga, lakukan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Yang kelima, eksplorasi kelemahan dari kompetitor. Yang keenam, isi kekosongan. Ketujuh, tenang dengan dana minim. Kedelapan, percaya kemampuan diri. 9, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan seorang wirausaha. Yang terakhir ada jangan berhenti berinovasi. Yang ketiga ada membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dengan peluang usaha. Maksudnya di sini adalah seorang wirausahawan pada dasarnya harus selalu melihat dan mencari berbagai bentuk peluang usaha di saat orang lain tidak mampu melakukan apapun. Yang keempat ada kepemimpinan. Jadi pada dasarnya seorang wirausahawan harus memiliki sifat sebagai seorang pemimpin. Contohnya, mampu bertingkah laku sebagai pemimpin, mampu bergaul dengan orang lain, mampu menanggapi berbagai kritikan dan saran. Yang kelima ada keorisinilan. Jadi maksudnya dari keorisinilan ini adalah seorang wirausahawan harus membuat suatu karya yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir ada pandai berkomunikasi. Seorang wirausahaan itu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, baik dalam bidang usaha yang dibangun ataupun dengan para investor. Nah, jadi seorang wirausahaan itu harus mampu berbicara dan juga harus mampu mendengarkan secara efektif. Jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan bisnis kecil. Jenis ini jika kewirausahaan dengan usaha kecil harus dijalankan dengan teliti dan telaten dan berharap serta hati-hati. Hal tersebut dilakukan agar usaha tidak layu sebelum berkembang. Yang kedua, usaha rintisan yang berkembang. Jadi jenis ini seorang pengusaha harus tahu jika usaha yang dijalankan suatu saat akan mengubah wajah dari dunia. Usaha yang dijalankan mampu menarik investor untuk memberikan dan dengan jumlah yang besar. Mereka akan membutuhkan pekerjaan yang memiliki tingkat kepribadiannya dan kecerdasannya lebih. Yang ketiga, usaha besar. Jenis ini pada dasarnya usaha besar memiliki siklus hidup yang terbilang terbesar. Usaha terbesar akan tetap selalu berkembang selama usaha tersebut melakukan berbagai bentuk inovasi.
menawarkan produk yang bervariasi, perubahan selera dari konsumen, tata hukum, teknologi baru, dan kompetitor baru merupakan hal yang dapat berpengaruh naik turunnya suatu usaha besar. Yang terakhir ada kewirausahaan sosial. Wirausaha sosial merupakan investor yang menciptakan suatu produk, baik barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan sosial. Akan tetapi, wirausahawan sosial memiliki cita-cita atau tujuan jika usaha yang dibangunnya dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha dalam bidang sosial dapat berwujud usaha biasa, usaha non-profit, atau gabungan dari kedua usaha tersebut. Faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dalam mengendalikan keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Kelima, kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Keenam, kurang pengawasan peralatan. Ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan. Setelah tadi kita membahas faktor kegagalan, pasti ada juga dong faktor keberhasilan wirausaha. Yang pertama, faktornya pengetahuan tentang kewirausahaan. Yang kedua, keterampilan berwirausaha. Yang ketiga, berani mengambil tindakan. Yang keempat, berani ambil resiko. Kelima, perencanaan yang matang. Keenam, modal dan keuangan yang baik. 7, inovasi dan kreativitas tinggi. Yang kedelapan adalah lokasi yang strategis. Demikian penjelasan dari bab 1 tentang wirausaha dan kewirausahaan. Dan untuk tugas minggu ini adalah kalian membuat sebuah video tentang usaha yang akan kalian jalani apabila kalian menjadi seorang wirausaha. Untuk ketentuan tugasnya ada di bawah ini ya. Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi guru yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.